Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Kisah ini dialami oleh Mbak Rara. Mbak Rara ini dia adalah seorang pekerja di pabrik rokok. Setelah lama bekerja di pabrik rokok, Mbak Rara kenal lah salah satu teman cowok. Kita sebut aja namanya Randy. Menurut Mbak Rara, Randy ini baik, perhatian, peduli. Dan di situ Mbak Rara menjalin hubungan pacaran. Mbak Rara pacaran dengan Randy itu cukup lama. Ya, karena memang Mbak Rara mengetahui sifatnya yang peduli, perhatian, dan penyayang. Akhirnya pada suatu waktu, Mbak Rara ini mengetahui bahwasannya Randy itu ketahuan selingkuh. Karena si Randy ini ketahuan selingkuh, akhirnya Mbak Rara memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Tapi si Randy ini menolak atas keputusan Mbak Rara. Di sini Randy sampai sujud ke Mbak Rara. Dia nggak mau ngelakuin apa-apa selain untuk melanjutkan hubungannya. Dan dia jujur bahwasanya memang selingkuh, tapi tidak melakukan hubungan apa-apa. Sampai-sampai si Randy itu menghubunginya dengan nomor baru. Tapi berhubung Mbak Rara yang sudah tidak suka dengan Randy, akhirnya Mbak Rara ini ganti nomor baru. Terus nggak sampai di situ, si Randy ini terus ngasih uang dan barang demi bisa melanjutkan hubungannya. Dan meskipun Mbak Rara ini sering dikasih uang, barang, Mbak Rara tetap. Mbak Rara nggak mau lagi ngelanjutin hubungannya. Sampai di suatu hari, akhirnya si cowok itu mengetahui, si Randy, bahwa Mbak Rara dekat dengan cowok lain. Kita sebut saja cowok barunya Mbak Rara ini Ilham. Akhirnya Randy ini sempat chat dengan kata-kata di chat WhatsApp itu, karmamu akan mendarah di hidupmu. Di sini Mbak Rara ini nggak tahu dan nggak ngerti apa maksud dari kata-kata itu. Dan Randy juga sempat bilang akan tetap neror Mbak Rara dan terus pasang terus Mbak Rara. Beberapa hari kemudian, karena memang dari dulu Randy ini sering kirim makanan, Randy ini ngechat Mbak Rara, bilang aku sudah ngirim makanan dan ditaruh di loker, karena posisi Mbak Rara ini sedang bekerja. Saat Mbak Rara pulang kerja dan mau mengambil makanan yang dikasih sama Randy, ketika mengambil makanan itu, rasa badannya Mbak Rara itu sudah berbeda, kayak mau meriang atau demam gitu. Nah, saat perjalanan pulang, Mbak Rara ini entah kenapa di pikirannya itu kayak pengen beli cutter sama gunting. Setelah sampai di kosan, Mbak Rara ini membukalah makanan yang dikasih sama Randy. Di sini Mbak Rara sudah merasa janggal, karena memang makanan yang dikasih sama Randy itu kayak udah dibuka dan bungkusannya itu sudah nggak rapi. Setelah itu, karena Mbak Rara mikirnya ini makanan diantar sama GoFood, mungkin jatuh dari loker. Sampailah Mbak Rara di kosan. Setelah sampai di kosan, akhirnya dimakanlah sama Mbak Rara. Saat posisi makan, Mbak Rara ini nggak ada ngerasa yang ngejanggal, ya normal-normal aja. Tapi setelah selesai makan, entah kenapa Mbak Rara ini pengen nangis. Nah, setelah itu Mbak Rara ini bukalah cutter yang dibelinya tadi pas pulang kerja. Dan di situ Mbak Rara ini mainin cutter itu, dinaik turunin gitu, krak krek krak krek.
Kemudian Mbak Rara ini teleponlah sama Ilham dan bilang, "Kenapa ya? Kok pikiranku nggak enak di sini?" Ketika telepon sama si Ilham, Mbak Rara ini sambil mainin cutter gitu, krak krek krak krek. Dan Ilham bilang, "Kamu yang bener, jangan mainan kayak gitu, nanti takut kenapa-napa." Ketika Mbak Rara ini teleponan sama si Ilham, tiba-tiba Mbak Rara ini kerasukan. Karena sempat diam, akhirnya si Ilham ini terus manggil Mbak Rara. Rah, kenapa tiba-tiba diam? Rara, kamu kenapa?" Tapi di situ Rara masih diam aja. Setelah itu, Rara ini sadar kembali. Saat sadar, Rara langsung cerita, "Tadi aku ngelihat sosok tinggi besar di kamar, Ham." Kamu ini ada-ada aja. Istighfar, Rah." Kemudian Mbak Rara itu pingsan lagi. Dan saat kerasukan, ternyata si Ilham itu sempat ngobrol dengan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara. Di sini Ilham masih terus bertanya sama Rara, "Ngapain kamu masuk ke situ?" Bukannya balik, ngapain masuk lagi? Belum selesai. Emang selesainya gimana? Kembali kemana? Tuhan saya. Ya udah pulang sana. Emang kamu nggak tahu jalan pulang? Belum saatnya. Kapan saatnya? Kamu nggak usah ikut campur. Aku hanya ingin darah. Nah, saat ngomong darah, Mbak Rara ini langsung nyilet tangannya. Dan cutternya itu terlempar saat Mbak Rara sudah sadar tangannya sudah berdarah. Dan karena pada saat itu teleponnya masih berdering, si Ilham bilang, "Kalau saya ingin ke sana sekarang, kamu siap-siap ya." Di sini karena posisi tangannya Mbak Rara ini sedang berdarah, akhirnya Mbak Rara ini ngebersihin tangannya dulu. Singkat cerita, Ilham ini datanglah ke tempat Mbak Rara. Dan setelah itu Mbak Rara dan Ilham ini berangkatlah ke suatu kafe. Dan saat di kafe, Mbak Rara cerita ke Ilham, "Tadi siang saya dapat makanan dari si Randy. Dan setelah saya makan, saya telepon kamu. Dan yang terjadi, itu tanganku kesilet." Dan saat di coffee shop, Mbak Rara ini kerasukan makhluk lagi. Dan di situ Ilham langsung berkomunikasi dengan sosok yang merasuki Mbak Rara ini. Di situ Ilham tanya, "Kamu asalnya dari mana? Ngapain kamu di tubuh ini?" Dan di situ jawabannya itu ternyata tetap sama loh. "Saya dari Tuhan saya, dan saya disuruh untuk membawa kembali. Jika saya gagal untuk membawa kembali, maka saya akan dibunuh sama Tuanku." Dan di situ si makhluk sosok yang berada di tubuhnya Mbak Rara juga mengancam si Ilham. "Saya sudah bilangin kamu, jangan ikut campur. Kalau enggak, kamu nanti juga akan menerima akibatnya." Karena hari sudah malam, akhirnya sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini dipaksa keluar sama si Ilham. Karena di situ suasana sudah tidak kondusif lagi, sudah banyak orang yang ngelirik-ngelirik gitu, curiga. Pada keesokan harinya, ketika Mbak Rara ini bangun tidur, Mbak Rara ini ngerasa tubuhnya itu sakit semua, ya kayak orang meriang gitu. Tapi di sini dia masih tetap berangkat kerja. Dan saat pulang kerja, Mbak Rara ini dijemput sama si Ilham dan mutusin untuk pergi pertama kalinya ke tempat ruqyah. Namun di tengah perjalanan menuju tempat ruqyah, Mbak Rara tiba-tiba diliputi keraguan. Ia merasa tidak perlu melanjutkan perjalanan itu. Dalam pikirannya muncul bisikan yang mengatakan bahwa semua ini tidak mungkin terjadi padanya. Perlahan, keyakinan mulai goyah, seolah ada sesuatu yang membisikkan agar ia tidak percaya.
seakan semua ini hanyalah manipulasi setan yang berusaha menghalangi langkahnya. Tapi lagi-lagi si Ilham meyakinkan Mbak Rara untuk pergi ke tempat itu. Singkat cerita, Mbak Rara dan Ilham ini datanglah ke tempat ruqyah. Tapi begitu datang, Mbak Rara langsung kesurupan. Dan di situ Mbak Rara ini nggak mau masuk, tapi terus dipaksa sama Ilham. Akhirnya Mbak Rara ini masuk dan di tempat ruqyah itu. Saat kerasukan, si peruqyah yang di tempat ruqyah itu langsung nanya ke sama sosok yang ada di dalamnya Mbak Rara ini. Kamu asalnya dari mana? Jawa Timur. Tujuan kamu apa? Saya mau membuat pemilik tubuh ini mati. Dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Rara ini media untuk melakukan semua ini dengan darah. Karena Mbak Rara dulu pernah menyayat tangannya sendiri. Terus sosok yang di tubuhnya Mbak Rara ini sempat ngeberontak. Jadi Mbak Rara ini menggigit tangannya dan kepalanya itu dibenturkan ke tembok beberapa kali. Akhirnya di sini Mbak Rara ini dipegang sama 3 orang dan lebih lah. Dan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini terus ngeberontak. Seakan-akan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini gak mau minum air yang sudah didoakan itu. Begitu air yang sudah didoakan oleh si peruqyah itu dan masuk ke tubuhnya Mbak Rara, jin ini pintar. Jadi jin itu membuat seolah-olah dirinya itu keluar dengan membuat Mbak Rara ini pingsan. Dan begitu sadar, ternyata sosok itu masih berada di tubuhnya Mbak Rara. Di situ sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara sambil ketawa sinis dan bilang, "Kalian gak usah ikut campur. Tubuh ini milik Tuhan saya." Dan si peruqyah di situ juga sempat nanya, "Siapa Tuhan kamu?" Ketika Mbak Rara pingsan, ia merasa berada di sebuah lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong itu membuat Rara melihat sosok tinggi besar dengan mata merah yang menyala dan memiliki tanduk. Sosok tersebut terus melambaikan tangan ke arah Mbak Rara, seolah-olah mengajaknya untuk mendekat. Namun dalam keadaan itu Mbak Rara hanya bisa menangis sambil menggelengkan kepala menolak ajakan sosok mengerikan itu. Dan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini sempat ngomong, "Kalian gak usah menyiksa saya, bunuh saja Tuhan saya." Jadi sebelum disadarkan kembali, sempat ada mediasi juga sosok ini sama si peruqyah itu untuk diislamkan oleh si peruqyah itu. Namun sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini menolak, karena sosok tersebut mengaku bahwasanya Tuhannya itu Dajjal. Sempat beberapa kali si peruqyah itu ingin membuat sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini untuk masuk Islam, tapi yang selalu menolak dan bilang kalau saya balik saya akan mati. Akhirnya Mbak Rara ini berhasil disadarkan oleh si peruqyah itu. Dan di situ ketika Mbak Rara sudah sadar, Mbak Rara ini sangat histeris dan sakit semua sekujur tubuhnya. Karena kan tubuhnya itu banyak lebam-lebam gitu yang habis digigit, yang habis dibenturkan ke tembok beberapa kali itu kan. Akhirnya setelah Mbak Rara ini ditenangkan sama orang-orang yang ada di situ, Mbak Rara ini dikasih amalan sama si peruqyah itu. Setelah pulang dari tempat ruqyah, Mbak Rara kembali menjalani kehidupan secara normal. Ia pun berpikir bahwa semua kejadian yang dialaminya telah benar-benar berakhir. Namun, setelah sekitar 1 bulan menjalani kehidupan seperti biasanya, Mbak Rara kembali mengalami sesuatu yang tidak terduga. Pada suatu malam, ia mengalami mimpi, yang dimana mimpi itu terasa begitu nyata dan menyeramkan dalam mimpinya. Mbak Rara melihat sosok makhluk aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok tersebut merupakan perpaduan antara hewan dan manusia
Dari leher ke atas wujudnya menyerupai seekor elang, sementara bagian tubuh bawahnya menyerupai manusia biasa. Makhluk itu kemudian berusaha mendobrak masuk kamar kos Mbak Rara dengan paksa. Setelah berhasil masuk, sosok tersebut langsung menyerang Mbak Rara, menghantam bagian dada dan kepalanya tanpa ampun. Mbak Rara hanya bisa merasakan kesakitan yang begitu nyata, seolah kejadian itu benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, entah bagaimana ceritanya, Mbak Rara tiba-tiba dibawa oleh 4 orang manusia menggunakan jubah hitam. Ini masih cerita dalam mimpi ya. Mereka mengangkat tubuh Mbak Rara yang lemah, lalu membawanya ke sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Sesampainya di tepi pantai, Mbak Rara itu dilempar begitu saja ke pasir. Keempat sosok berjubah hitam itu kemudian tertawa keras, seolah menikmati penderitaan Mbak Rara yang sedang kesakitan di hadapan mereka. Dan tiba-tiba Mbak Rara ini sadar dari mimpi buruknya itu. Dan saat terbangun, Mbak Rara ini teleponlah sama si Ilham dan bilang bahwa saya semalam mimpi buruk. Dan di situ Mbak Rara menceritakan semuanya. Dan setelah itu biasa aktivitas Mbak Rara bekerja di pagi hari. Dan ketika pulang kerja, sore harinya, Mbak Rara dan Ilham memutuskan untuk pergi ke tempat si peruqyah itu untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, Mbak Rara dan Ilham ini sampailah di tempat si peruqyah itu. Dan kejadiannya sama. Ketika mau masuk ke dalam rumah si peruqyah itu, Mbak Rara kehilangan kesadaran. Bedanya, kalau yang pertama Mbak Rara ini kerasukan sama makhluk yang dikirim. Tapi yang kedua ini Mbak Rara dikirim langsung oleh 4 dukun yang memasuki tubuhnya Mbak Rara. Pada saat Mbak Rara ini kerasukan, suaranya Mbak Rara ini tiba-tiba menjadi seorang laki-laki. Dan sosok yang di tubuhnya Mbak Rara juga bilang, "Kamu tidak akan bisa melawan kami. Kamu akan mati jika terus mengurusi anak ini. Anak ini milik Tuhan kami." Dan lagi-lagi, saat Pak Ustadz nanya, "Siapa Tuhan kamu?" Sosok ini menyebutkan nama yang sama, yaitu si mantannya Mbak Rara. Nah, setelah itu Mbak Rara ini dimasukkan sosok yang berbeda lagi di situ. Jadi kayak seakan-akan yang masuk pertama laki-laki itu keluar dan ada yang masuk lagi. Sosok ini juga bilang sama, "Kamu tidak akan bisa melawan kami. Kamu akan mati jika terus mengurusi anak ini. Anak ini milik Tuhan kami." Dan lagi-lagi ketika Pak Ustadznya tanya siapa Tuhan kamu, dia menjawabnya yaitu sama. Saat proses ruqyah mau dimulai, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini memberontak. Saat dipegangin beberapa orang, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini terus melakukan perlawanan. Dan saat melakukan proses ruqyah itu, sosok-sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini juga mengancam si Ilham. "Kamu bocah ingusan, jangan ikut campur kalau kamu gak ingin mati." Sampai akhirnya masih di tempat si peruqyah itu, Mbak Rara ini kerasukan sosok yang berbeda lagi. Jadi terus bergantian gitu, saat dikeluarkan masuk lagi, saat dikeluarkan masuk lagi. Sosok yang merasuk ke dalam tubuhnya Mbak Rara ini adalah sosok penari. Dan Mbak Rara ini mulai menari-nari dan bilang bahwasanya si peruqyah itu tidak bakalan mampu melawan kami. Karena tubuh ini sudah dikerjakan dengan 4 penjuru, air, tanah, udara, dan gunung. Dan bilang, "Kamu tidak akan bisa melawan kami." Dan saat bilang-bilang seperti itu, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini jadi terus menari-nari. Dan akhirnya Mbak Rara ini dirasukin yang keempat kalinya. Dan sosok yang terakhir ini hanya lebih mengancam dan bilang,
kami. Jangan ikut campur atau kamu mati. Karena sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini sudah terlalu lama, akhirnya si peruqyah itu mencoba untuk mengeluarkan sosok itu lagi. Ketika saat mau dimulai proses pengeluaran sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini, tiba-tiba sosok itu bilang sama si peruqyah itu, "Siapa kamu sebenarnya? Siapa sosok yang ada di belakang?" Dan si peruqyah ini hanya jawab, "Saya hanya punya Allah." Dan akhirnya proses ruqyah ini dilanjutkan lagi. Setelah Pak Ustadz itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini mulai kesakitan. Dan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini sebelum berhasil dikeluarkan, sosok ini sempat ketawa-ketawa. Kamu gak bakalan mampu melawan kami. Saat Rara kerasukan, jadi ini ceritanya Rara pas sadar ya, ditanyain apa yang dialami. Dia itu menjawab seperti kayak di pantai. Rara melihat sosok wanita cantik yang menggunakan kereta kuda. Dan di belakangnya itu ada segerombolan wanita. Nah, sekumpulan wanita itu hanya menggunakan pakaian jari yang tidak menggunakan alas kaki. Lagi-lagi, wanita cantik itu yang ada di kereta kuda itu melambaikan tangan. Tapi di sini Mbak Rara ini nggak tahu apa maksudnya itu. Dan saat mulai Rara sudah sadar dari kerasukan itu, Rara merasanya lebih tenang. Tapi Rara kayak nggak mau disentuh gitu, karena masih trauma waktu yang lalu. Sempat kerasukan yang pertama itu kan Mbak Rara suka ngegigit tangannya, ngebunturin kepalanya gitu. Dan begitu sadar, Mbak Rara sempat kepikiran, gak yakin bahwasanya yang melakukan semua ini adalah mantannya. Mbak Rara itu yakin, setelah yakin, benar-benar yakin kalau yang ngirim ini mantannya, ya dari jawaban Pak Ustadz tadi. Setelah itu Mbak Rara ini ya kembali ya hidup normal lagi. Tapi nggak hanya di situ, Mbak Rara kembali mengalami sesuatu yang tidak terduga. Pada suatu malam ia mengalami mimpi lagi. Cuman kali ini mimpinya Mbak Rara ini berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, yang dimana mimpi itu seolah-olah terjadi begitu nyata. Mbak Rara ini sedang berada di tengah laut, cuman di depannya itu kayak ada tangga. Dan ketika Mbak Rara ini pengen naik ke tangga itu, Mbak Rara ini selalu didorong oleh sosok makhluk wanita yang menggunakan pakaian adat Jawa. Nah, saat Mbak Rara ini terbangun dari tidurnya, badannya Mbak Rara ini terasa sakit semua, seluruh badannya. Dan di situ Mbak Rara ini nggak mau pergi ke tempat ruqyah karena merasa ini kesalahan saya sendiri, lupa membaca amalan yang pernah dikasih sama si peruqyah itu. Setelah Mbak Rara ini dimimpikan itu, 2 hari kemudian Mbak Rara ini sama pasangannya si Ilham datanglah ke suatu tempat makan. Nah, saat di tempat makan itu, Mbak Rara kerasukan sosok yang ada di mimpinya itu dan berkomunikasi dengan si Ilham. Dan sosok yang merasukin Mbak Rara ini bilang ke Ilham, "Aku izin bawa anak ini ya, karena saat aku ingin membawanya, aku tidak bisa karena ada penjaganya." Saat Ilham mencoba tanya kamu asalnya dari mana, jawabannya selalu sama, dari tuan saya. Karena posisinya mereka berdua ini lagi di tempat makan, jadi di tempat itu langsung ramai. Karena sudah ramai, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini langsung dikeluarkan paksa sama si Ilham. Dan setelah kejadian itu, hidup Mbak Rara ya kembali normal. Nanti pikirnya habis kejadian itu udah nggak ada kejadian lagi.
Tapi selang beberapa hari kemudian, setelah pulang kerja, sampai di kosan, Mbak Rara ini rebahan. Saat rebahan, Mbak Rara ini mencium bau yang aneh. Dan saat Mbak Rara ini melihat ke arah jendela, di situ Mbak Rara ini melihat sosok pocong. Saat melihat sosok itu, ya Mbak Rara refleks lah membaca doa yang dikasih sama si perukia itu. Dan sosok pocong itu hanya bergoyang-goyang di belakang jendela. Tapi setelah dibacakan doa, sosok itu menghilang. Pernah juga saat Mbak Rara ini pergi ke mall dan lagi santai di salah satu stand, Mbak Rara ini digangguin oleh sosok wanita dengan baju putih. Dan di lehernya ada bekas jeratan tali. Minta didoakan sama si Rara. Karena sosok wanita yang berbaju putih itu bercerita, sebelum di sini ada mall, di sini dulunya itu pohon besar. Dan saya mati digantung karena habis diperkaos sama beberapa orang. Semenjak kejadian Mbak Rara yang sering kerasukan, Mbak Rara ini lebih sensitif terhadap hal-hal gaib. Terjadinya hal-hal yang sering melihat penampakan. Akhirnya Mbak Rara ini sepulang kerja, dia sama Mas Ilham pergi ke tempat ruqyah untuk yang ketiga kalinya. Dan di situ Mbak Rara ini saat masuk ya seperti biasa, sempat bertanya-tanya dengan si peruqyah itu. Nah, ketika azan maghrib berkumandang, muka si Rara ini mulai kelihatan gelisah. Ya, terus kayak orang kepanasan dan kesakitan gitu. Si Rara itu kelihatannya seperti itu. Dan setelah azan itu selesai, si Rara kerasukan lagi. Saat kerasukan, sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara langsung ngomong, "Percuma saya bersandiwara, percuma saya bersembunyi, kalau akhirnya saya ketahuan juga." Sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini juga sempat ngomong kalau perjanjiannya itu sudah ditukar. "Saya tukar dengan Ilham dan si peruqyah ini. Saya akan membuat kalian hancur. Saya akan mengambil nyawa kalian." Gitu kata sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara. Akhirnya di situ karena melihat Rara yang mulai kayak kesakitan, kata si peruqyah itu, akhirnya dimulailah proses ruqyah. Dan saat sosok yang ada di tubuhnya Mbak Rara ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sosok itu sempat bilang, "Tolong saya Tuhan, saya mau mati." Dan setelah sosok itu keluar, si peruqyah itu langsung mengingatkan Mbak Rara supaya tidak lupa membaca amalan-amalan yang sudah dikasih. Dan setelah itu kejadiannya kembali normal. Hidup Mbak Rara itu normal lagi.